Ya, teman-teman, hari ini tanggal 27 Maret tahun 2025 dan sesuai dengan pengumuman bursa, teman-teman ya, hari ini adalah hari terakhir teman-teman melakukan trading ya. Sebab besok Jumat tanggal 28 sudah libur ya. Berdasarkan informasi dari bursa, Maret Jumat 28 cuti bersama hari suci Nyepi tahun baru Saka 1947. Senin 31 juga libur teman-teman ya. Selasa sampai nanti ketemu lagi di hari Selasa tanggal 8 April teman-teman ya. Itu sangat luar biasa libur panjangnya. Jadi teman-teman selama bulan April nanti dari tanggal 1 sampai tanggal 7 teman-teman nikmatin kebersamaan bersama keluarga teman-teman ya. Oke, berarti tadi itu hari terakhir teman-teman tanggal 27 ya. Dan besok selamat hari libur saya ucapkan kepada teman-teman yang merayakan, dan selamat hari raya Idul Fitri juga teman-teman yang merayakan juga ya. Mudah-mudahan di tahun ini, di tahun 1446 Hijriah ini, teman-teman diberikan keberkahan dalam segala hal teman-teman, dari kehidupan apapun ya, bersama keluarga, tentunya bersama keluarga teman-teman ya. Oke, jadi pengumuman mungkin, tapi kalau update nanti tentang sambil santai aja teman-teman ya. Saya juga akan melakukan perjalanan teman-teman ya. Mudah-mudahan di dalam perjalanannya ataupun nanti setelah tiba di tempat tujuan, kita juga akan mengupdate lagi emiten-emiten teman-teman juga. Tapi sembari santai teman-teman ya, teman-teman santai di rumah, saya juga santai bersama keluarga juga, sembari ngisi waktu luang. Teman-teman kan lumayan liburan sudah lumayan panjang juga ya, sampai tanggal 7 April. Mungkin setiap harinya adalah updatean dari saya teman-teman, terutama emiten teman-teman yang nyangkut ya. Saya juga teman-teman, kalau yang nyangkut santai aja teman-teman, apalagi kalau nyangkut di saham-saham LQ45, walaupun sudah lama 1 tahun, tapi tetap teman-teman, ketika nyangkut di saham LQ45 dipastikan dia akan rebound lagi kok teman-teman, apalagi sekarang asing juga sudah mulai masuk kembali ya. Oke, pengumumannya sudah teman-teman ya. Berarti hari ini hari terakhir di bulan Maret. Sampai ketemu nanti untuk trading di tanggal 8 bulan April di hari Selasa. Nah, per hari ini itu tadi sempat diturunkan teman-teman CAC kita, tapi didorong lagi. Si Foreign masuk 517 miliar ya. Dan kita lihat transaksinya hari ini BI sangat sedih ya, di bawah 10, sekian ya, 9,6 triliun ya transaksinya. Dan IHSG kita berada di 6.510,62 atau plus 38 poin ya. Bagus teman-teman ya, sudah mulai 2 hari ini sudah mulai bagus nih. 3 hari ya, 3 hari sudah mulai bagus pemasukan pada asing. Mudah-mudahan ini adalah momen atau pintu gerbang dari asing masuk kembali ke IHSG kita ya. Mudah-mudahan Q45 atau minimal 4 bank lah sudah mulai rebound juga teman-teman ya. Mudah-mudahan kita lihat ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan tahun ini 8.000 lah teman IHSG ya. Walaupun tidak mau jadi target penurunan, biarin aja. Kecuali ada pembelokan arah lagi dari para pemimpin-pemimpin kita ya. Jangan bikin pernyataan apa-apa teman-teman, lebih baik diam aja. Biarkan pelaku ekonomi yang menjelaskan, tapi sebagai pemerintah ya, lebih baik diam aja. Dan kurangin sedikit peraturan-peraturan lah teman-teman ya. Kalau secara MA sih sebenarnya ini masih menuju ke bawah teman-teman, si MA 20-nya ya. Tapi mudah-mudahan terus didorong lah teman-teman, biar ke atas sedikit lagi atau bunga sideways lagi ya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita bahas emiten BBRI dulu ya. Karena itu adalah salah satu penopang BBRI. Kita lihat BBRI hari ini naik ya, 50 poin, 1,25% ya. Dan tadi sempat turun sedikit teman-teman ya. Pada sekarang itu pasti banget teman-teman di tanda-tanda kenaikannya ya. Dan per hari ini 343,7 miliar foreign masuk. Kita cek siapa yang masuk. BK masuk 413, TP 156, BB 95 miliar. Artinya lagi diakumulasi. Cuman EREK masih keluar ya. Berarti di sini yang megang sudah sekitar 3 hari ini BK teman-teman, yang berperan penting di sini BK.
Nah, mudah-mudahan ini nanti ada koreksi ke yang sudah saya gariskan ya di angka 3.750, itu nggak jadi masalah. Dia juga sudah, kalau dia koreksi berarti sudah bikin step ketiga teman-teman ya. 1 2, nanti tinggal tunggu koreksinya aja. Target ke angka 4.100 sangat memungkinkan. Bahkan target ke angka berapa nih? 5.600 juga sangat memungkinkan apabila si asing terus masuk ya. Walaupun nanti ada pembuangan, kita bandingkan aja apakah pembuangan lebih besar daripada pengeluaran. Soalnya sudah sekitar 3 ini pengambilannya sangat luar biasa untuk BBRI ini. Oke teman-teman ya, untuk BBRI bagus ya, secara TA juga bagus teman-teman, emas sudah di bawah candle. Lanjut kita ke BBNI. Teman-teman kalau di bank gini mah jangan cut loss teman-teman ya. Makanya saya bilang kalau ada yang cut loss di BBNI lebih baik cari teman-teman cari RDN baru, mau istilah mau ngambil saham pun lebih baik pakai RDN baru aja, yang BBNI atau BBRI yang 4 bank ini jangan di cut loss teman-teman, sayang teman-teman ya. Apalagi kalau cut lossnya di angka-angka 4.000 untuk BBNI contohnya gitu ya, itu masih sangat masih ada peluang sampai ke angka 5.000, 1.000 poin kan lumayan teman-teman ya. Per hari ini BBNI juga naik, naik ada pengambilan ya dari net buy foreign 17,3 miliar. Di sini pelakunya ZP, KJAK sama BB, tapi BK sama CYU keluar teman-teman ya. RX mana RX nih? Nggak kelihatan RX ya, berarti RX tidak melakukan transaksi di sini nih. Ya, tidak net. Kita coba di grosskan RX melakukan transaksi enggak? Nggak ada ya, BK doang yang melakukan transaksi ya, jual beli ya. Nah sini BK berusaha keluar juga 15 miliar, kecil teman-teman ya. ZP sama KJ lumayan teman-teman, ZP apalagi ZP 38,8 miliar, pengambilnya bagus. Foreign juga sudah ngambil 17,3 miliar, dan terdeteksi bandar lokal pun ngambil. Ini baru 2 hari teman-teman pengambil net buy-nya. Tetap ini harus hati-hati karena di sini ada area penurunan di angka 3.869. Gapnya sangat luar biasa lebar, MA10 lagi menuju ke bawah, mungkin ini kenaikan sementara, bisa ke level 4.300 tidak sampai ataupun tidak mau nyampe ke 4.600, cenderung diturunin, jangan khawatir, mungkin akan dijadikan 3.800 sebagai tanda pantulannya, mudah-mudahan di sini teman-teman ya, karena di sini gapnya sangat lebar banget teman-teman ya, ini harus tutup dengan baik ya. Apabila ingin menaiknya agak lumayan bagus teman-teman, lebih baik tutup dulu. Nah, setelah tutup silahkan mau naik juga. Pinginnya seperti itu ya. Target mungkin nanti setelah April bisa ke level 4.800 teman-teman, cuman ya harus saya pikir lebih baik turun dulu sebentar deh ya untuk menuntaskan PR-nya di 3.800. Oke teman-teman, BBNI bagus ya, untuk penguatannya sudah mulai bagus. Lanjut ada emiten BMRI. Wah BMRI juga pas banget di targetnya teman-teman, tapi dia meninggalkan jejak penurunan di angka 4.700, dan penguatan juga sudah mulai bagus 117,3 miliar, foreign sudah masuk. Di sini yang terdeteksi ZP, KJ sama BK yang ngambil teman-teman ya, BB juga semua masuk. Nah ini sudah mulai bagus, barang lokal pun cenderung akumulasi sekarang. Mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda kenaikan yang signifikan. Saya pikir sih lebih baik ini turun dulu, tapi kalau mau naik ya silahkan aja. Dia harus bikin step dulu teman-teman biar kelihatan ini mau uptrend. Stepnya itu minimal tidak melebihi angka 4.700 lah, ataupun pas di sini teman-teman ya. Itu akan lebih baik lagi ya ketika dia mempunyai pantulan di angka 4.700 untuk menutup gap yang sangat lebar ini. Suatu gap ini akan tertutup teman-teman apabila ada kenaikan sampai ke level 6.000, 7.000 pun suatu saat dia akan kembali lagi untuk menutup PR-nya, karena beberapa PR yang mereka kerjakan sudah mau dikerjakan, ada beberapa PR lagi di 3.800, di angka 4.100 ataupun di angka 4.200, itulah PR yang harus dikerjakan sama mereka. Tapi kalau lagi begini ya nikmatin aja kenaikannya teman-teman, secara MA juga masih posisi bagus. Yang penting dia tidak lepas daripada 4.700 ke bawah, mungkin itu akan downtrend kembali ya. Tapi kalau pas di sini ataupun pas di tengahnya cenderung akan uptrend kembali, bisa sampai ke target ke angka 5.400 teman. Target yang di tanggal 25-nya sudah tercapai dengan baik. Lanjut ada BBCA. Kita lihat nih karena hari ini sama dengan ISG kita ya. Tarik BCA cuma tersentuh 2 kali sama shadow untuk tanda kenaikannya teman-teman ya. Cenderung di sini masih dia meninggalkan gap juga. Saya pikir sih lebih baik ke bawah dulu deh, soalnya sekarang MA juga masih menuju ke bawah. Artinya ini hanya kenaikan sementara. Nah mudah-mudahan ini jika si Forex sudah mulai masuk 1,2 miliar ya, ada YO, ada ZP, ada DX, tapi di sini BK sama RE keluar.
Saya pikir sih lebih baik sama seperti yang bank-bank lain, lebih baik teman-teman yang 3 bank itu lebih baik dia ke bawahin dulu untuk menutup PR-nya karena CMA 10-nya masih menuju ke bawah. Artinya masih ada peluang downtrend teman-teman ya. Oke teman-teman, penguatan sudah bagus, kenaikan sementara sudah dilakukan. Mudah-mudahan bisa turun lagi ke bawah ya teman-teman untuk menutup PR-nya. Nanti setelah PR-nya selesai baru silahkan naik kembali agar lebih enak lagi naiknya. Harus bikin step dulu teman-teman, step 1, step 2 mungkin kenaikannya akan lebih enak lagi. Oke teman-teman, BBCA sudah, kita lanjut ke BRIS teman-teman ya. Bank-bankan dulu deh teman-teman ya. Ada penyokong juga teman-teman, kalau bank-bankan penyokong ISG juga kan. BRIS kita lihat ya, Bank Syariah sudah mulai bagus teman-teman, sudah menutup gapnya dikit nih ya. Sudah mulai turun, kabar sudah mencapai target kenaikannya, tanda kenaikan. Nah per hari ini Poren sama kemarin keluar ya, hari ini 16,8 miliar si Poren keluar, Bandar Lokal pun demikian. Jadi belum ada pengambilan segini. Saya pikir sih lebih baik dia turun dulu dikit dah teman-teman, dan juga area penurunannya sudah dilihatkan kembali ya di 2078 walaupun harga wajarnya 2700 teman-teman. Saya lebih baik sih ini kalau mau turun dulu dikit deh, soalnya si CMA 10 juga lagi masih menuju ke bawah. Artinya kenaikannya belum begitu baik teman-teman ya. Di sini juga sudah meninggalkan jejak penurunan si kepala kembar teman-teman. Kemarin target tanda kenaikan sudah dilewati ya. Sesuai dengan apa yang suka saya bilang, itu ada kenaikan sementara apabila CMA 10-nya masih menuju ke bawah. Oke teman-teman, untuk BRIS seperti itu ya. Masih ada potensi untuk turun ke bawah karena meninggalkan ruang untuk penurunan yaitu gap, dan CMA 10 lagi menuju ke bawah. Dan si Bandar Lokal ataupun Poren pun cenderung berjualan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BRIS seperti itu ya. Target nanti kalau sudah penurunan pinginnya ke angka 2000 berapa nih? 2080 teman-teman ya. Mungkin itu kalau dia lebih daripada situ ya bisa downtrend lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ditahan, dipaskan aja di angka 2080-an ya teman-teman ya. Target di 3080 teman-teman, di atas ada enggak ya? Sampai targetnya atas enggak? Oh ada 3600 teman-teman, tapi nanti aja itu mah ya targetnya. Lanjut ada BTPS ya. BTPS. BTPS meninggalkan jejak penurunannya sudah dilewati dulu kemarin ya. Nah ini ada tanda-tanda penurunan, biarkan aja nanti kalau CMA-nya masih menuju ke bawah teman-teman, hati-hati ya. Ya ini ada di 855 ada si ekor merah, tapi dia juga meninggalkan jejak kenaikan teman-teman. Yang mudah-mudahan sih ini bisa diturunin dulu deh ke level sini teman-teman nih. Ini ada jejak penurunan ya di angka 891 ya. Itu ada penurunannya, mudah-mudahan ditahan di situ dan menjadikan CMA-nya tidak terlalu ke bawah, cenderung lurus. Mudah-mudahan MA 11 cenderung lurus ya. Sedikit dikit lagi ke angka MA 200-nya. Pungutan sudah mulai bagus untuk BTPS ya. Berapa hari ini nih? 3 hari ini Bandar Porennya bagus ya. Hari ini tuh 679 juta. Smart Money sudah mulai ada, harusnya sih turunin sebentar lalu boom. Nah, mudah-mudahan bisa sampai target ya ke angka 1000-an di sini teman-teman ya. Si AK, si BK sama si TP yang sudah mengambil, tapi yang paling banyak si AK. Kita lihat untuk domestiknya karena berpengaruh juga domestik. Oh masih teman kita yang ngambil teman-teman ya, harap hati-hati aja, lebih baik diturunin lagi sih teman-teman ya ini si BTPS ini biar menutup gapnya juga ya. Tapi secara pungutan bandar retailnya bukan retail, Smart Money sudah mulai bagus. Smart Money juga belum jualan, mereka masih mengumpulkan barang. Per hari ini juga bagus pengumpulan barangnya. Yang suka saya bilang bahwa Smart Money itu bagian daripada retail, cuma di atas nama institusi teman-teman ya. Lawannya Bandar Lokal dan Bandar Poren teman-teman, walaupun retail tapi punya duit banyak, cuma terbatas aja dananya. Lanjut ke Adro katanya apakah ini terakhirnya untuk penurunannya. Nah sudah mulai bagus teman-teman nih Adro nih ya, sudah mulai bagus, tapi dia meninggalkan jejak, mudah-mudahan tidak terlewati lagi jejak di sini ya. Ini si ekor hijau teman 1723-nya. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Ini walaupun begini teman-teman ya, ini sebenarnya kalau si Adro itu lagi dibuang sama Poren teman-teman nih. Nanti kalau Poren sudah ngambil begitu banyak teman, baru akan terjadi kenaikan, biasa seperti itu ya. Di sini ada pengambilan nih lumayan ya, ada kenaikan sedikit walaupun penurunan juga gitu kan, tapi ada kenaikan sedikit 1 atau 2 hari gitu kan. Nah ini juga dalam posisi sebenarnya lagi dibuang sama Bandar Poren dulu ya.
dan si MA10 masih menuju ke datar, belum menuju ke atas, tapi secara dorongan sudah mulai bagus. Tapi bandar lokal sudah mulai ngawi baik teman-teman, banyak ini bandar lokal yang ngawi. Jadi ini pembuangan daripada bandar lokal poren tapi diambil sama bandar lokal, cenderung bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu aja ya sebenarnya kesempatan dari seorang porennya untuk ambil kembali. Mudah-mudahan ini benar kata teman kita, mudah-mudahan ini terakhirnya untuk pembuangannya. Kita lihat tanggal 8 berarti ya, tanggal 8 di hari Selasa bulan April, mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda kenaikan karena si bandar porennya masih jualan, terus si bandar lokalnya cenderung ambil. Di sini ada KI teman-teman, broker besar juga KI ya. Ada EU yang ngambil 4,9 miliar, atau di sini terdeteksi 11,04 miliar poren keluar, BK sama AK keluar, sama si AG sama si ZP yang keluar teman-teman ya. Smart Money sudah mulai masuk sedikit teman-teman ya, tidak terlalu banyak. Oke teman-teman, masih posisi kalau dari MA teman-teman betul ini sudah di bawah MA 10, cuman ini lagi menuju ke depan doang. Tinggal satu dorongan lagi teman-teman kalau dia mau, tapi dia meninggalkan jejak penurunan. Mungkin kalau ada kenaikan sementara bisa ke level 1900 ya sini nih. 1910 ya. Kalau dia tidak kuat berarti dia akan melanjutkan penurunan ke level 1700 kembali. Itu dari saya Adro teman-teman ya. Lanjut ada AADI ini, AADI katanya nyangkut di bawah 8.000 ya. 8.000 masih bisa kejemput. Ini target utama saya di sini teman-teman nih. AADI target utama di sini saya ya. Kapan katanya, apakah tahun ini? Udah teman-teman, saya pikir begini, kalau target tahun ini tahun depan teman-teman, yang penting teman-teman ikutin aja kemauan dari seorang bandarnya, karena kita tidak bisa mengatur bandar teman-teman ya. Biarkan bandar yang mengatur posisi seperti karena lukisanmu sudah terbentuk dengan baik ya teman-teman. Ini sudah mulai disidewaykan, kemarin sudah MA10 di bawah candle tapi tidak jadi, maka tapi dia tapi dia ngasih tahu nih, saya mau ke sini ke 6.900, tapi sekarang mau turun dulu ya, mau jemput PR-nya dulu karena dia punya PR di level 6.200 dulu ya, walaupun semuanya sudah ketutup dengan baik. Ini sudah sempurna penutupannya teman-teman untuk sebelah kirinya PR-nya, tinggal menutup pergerakan yang baru. Mudah-mudahan ini penutupannya nanti dia setelah kenaikan gitu ya. Nah kalau lihat dari MA-nya teman-teman, kemarin sudah mulai bagus, sekarang turunin kembali, dia juga meninggalkan jejak penurunan ya. Di sini sudah tertutup dengan si depannya di sini nih teman-teman ya. Nah kita bikin juga di sini juga nih ya. Ini kalau udah bikin step 1, step 2, step 3 ya. Mudah-mudahan ini ada dorongan dari bawah, dijadikan si AADD bisa ke level sini lah teman-teman ya. Sementara ini ke angka 7.000 bisa dilewati 7.100 ya teman-teman, bisa ke level ke angka 7.200 teman, ini targetnya. Kalau teman-teman nyangkut di 8.000 tenang, masih bisa kejemput karena target saya itu di angka 10.000 nih, 10.480-an itu target saya. Dan Smart Money sudah mulai ngumpul bagus, walaupun ada pembuangan daripada bandar poren, tetapi poren sudah ngambil sejak tanggal 26 Februari. Poren sudah ngambil sejak tanggal 26 Februari. Artinya kalau teman-teman gini teman-teman ya, poren itu ngambil aja secara mencicil teman-teman ya. Kalau istilahnya akumulasi, kalau istilah kita akan mencicil teman. Karena apa? Karena duit kita kecil. Tapi kalau duit mereka besar, istilahnya akumulasi teman. Maka kenapa kita tidak ngikutin mereka gitu kan? Jangan hanya ngambil satu kali teman-teman ya. Mereka aja ngambil berkali-kali. Coba hitung berapa kali poren masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kali teman-teman. Poren masuk 17 kali. Bayangin kita hanya masuk sekali tapi pingin cuan. Poren aja masuk sampai 17 kali. Masa kita masuk sekali pingin cuan? Nah, makanya kalau pingin masuk sekali pingin cuan, tetap harus namanya planning teman-teman. Tetap teman-teman harus punya planning ya. Teman-teman jangan sampai ini emiten bagus tiba-tiba cut loss karena tidak sesuai dengan planning teman-teman. Contoh ikutnya itu bagus, tetapi kalau teman-teman istilahnya saya di sini saya punya 8.000 bahkan ke 9.000, teman-teman kita masih ada yang di harga 9.000. Saya tahu ini akan ke situ lagi. Nanti setelah di bawah kembali saya sudah mulai nyicil kembali bongkar di sini nih. Nah teman-teman yang nyangkut kemarin di sini, teman-teman di sini nih contohnya nganjuk di sini ya, nggak sempat take profit, terus di bawah turun lagi. Nah teman bisa ngambil di sini, contoh di MA10 lagi menuju ke atas. Nah kan di bawah turun lagi, tunggu jangan average dulu, biarin aja dulu. Kalau dia dikasih kesempatan lagi ke angka 5.500, contoh teman-teman ke harga IPO-nya, nah teman bisa ngambil situ lagi. Soalnya dari pungutan bandar poren sudah bagus, lokal pun bagus pungutannya, dan Smart Money pun bagus. Harusnya secara syarat ini harus di up. Secara syarat harusnya di up teman. Tinggal tunggu waktu aja, tinggal ada petikan dikit, boom teman-teman. Walaupun ada peningkatan sementara bisa ke level 6.900 ataupun ke angka 7.300. 7.300 ada sedikit koreksi aja teman, bisa langsung meluncur ke atas teman-teman ini ya. Karena secara pungutan sudah mulai bagus teman-teman untuk AED ini.
Lanjut ada SM. Kita lihat SM. Nah, SM lagi posisi ini tanda penurunannya sudah dilewati teman-teman, kita hapus ya. Dia menimbulkan tanda penurunan yang baru di sini, lepas ini. Nih teman-teman, di angka 1600 ya. Nah, ini saya sudah SM. Selamat sempurna. Nah, SM ternyata dalam posisi dia sebenarnya tidak terlalu murah teman-teman, cenderung di harga wajarnya, di harga tengahnya selama 10 tahun. Artinya teman-teman kalaupun beli sekarang teman-teman dalam posisi tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, sedang aja di sini ya. Karena suatu saat akan, walaupun teman-teman nyangkut di area sini masih bisa kejemput, walaupun di bawah ke bawah masih kejemput karena posisi di tengah-tengah. Kecuali kalau teman-teman ngambil di area atas di area 2000-an yang mungkin teman-teman nanti aja mau average ya. Sekarang soalnya lagi sideways tapi lagi menuju ke bawah. Sideways tapi menuju ke bawah. Nah, isian sudah bagaimana? Isian sudah mulai ngambil ya 168 juta si Bandar Poren ya. Di sini ada OD KK sama BK, yang OD sama KK mungkin ini Bandar Poren lokal teman-teman. Ya, Bandar Poren KW teman-teman ya. Cuman dari bandar lokalnya masih melakukan penjualan. Tetap harus santai aja karena posisinya lagi downtrend. Perhatikan ke MA10 juga lagi menuju ke bawah dan MA200 juga masih posisi di atas teman-teman. Harap sabar aja teman-teman. Ini kuartal 3 belum dihitung, nanti kuartal 4 kalau sudah keluar tolong kasih tahu saya. Oke teman-teman, Smart Money juga belum jualan teman-teman, walaupun banyak kita yang ambil, ternyata itu bagian daripada Smart Money. Smart Money belum jual. Kenapa belum jual? Di sini belum kempes teman-teman ya. Pengambilan tapi belum kempes. Artinya kalau sudah mulai kempes datar ya dia sudah jualan. Kalau sekarang belum jualan. Kita tunggu Smart Money ngambil lagi, bisa ada pendorongan. Kemana arahnya teman-teman? Kalau di sini saya tidak punya tujuan. Oh ada sini, sini sudah ketutup ya. Di sini nggak ada. Cuma di sini aja udah. Di angka 1800. Jadi mudah-mudahan langsung ke 1800 aja biar melewati beberapa puncak dikit-dikitnya ya. Biar keren teman-teman ya. Ke sana situ ya. Target saya itu di angka sini nih. Di angka 2249 teman, itu target saya. Tapi ya teman-teman harus berkelana dengan waktu dan bersahabat dengan waktu. Kalau sekarang masih posisi downtrend, biarkan aja ya, biarkan aja teman-teman. Nanti kalau mau ngambil tolong MA10 di bawah candle dan tidak ada halangan lagi ya. Dan secara pungutan juga sudah mulai bagus, baik pungutan bandar lokal ataupun poin sekarang. Soalnya bandar polen dan bandar lokal cenderung jualan, masih jualan teman-teman ini. Oke. Ada MIDI teman-teman, satu lagi MIDI deh. MIDI teman kita nyangkut di harga berapa ini? 4.600 ya. 4.600. Wis 460 kali ya. 460. Kok 4.600? 460. 460 di sini ya. Nah, kita cek deh di sini deh. MIDI itu posisi 460-nya posisi mana ya? Oh, dia sudah lepas daripada harga mahalnya teman-teman, balik sekarang lagi downtrend ya. 460. Wow, di harga tinggi teman-teman ya. Berarti teman-teman beli di harga pucuk dong, sedikit pucuk ya 460 ya. Apakah bisa ke situ lagi? Saya ke berapa nih? Ke 4.700 ya. Target ini ada nih, 4.700 belum tercapai. 456. Mungkin nanti teman-teman kalau punya dana ya, average aja di bawah MA200 aja teman-teman nih, 400 pas deh. Nah, biar cepat ke tinggal hitung-hitung aja teman-teman average berapa. Yang penting nanti average itu ya ke 400-an, mungkin bisa langsung cepat kejemput. Yang penting teman-teman pengen kejemputnya doang kan. Tapi kalau teman-teman investasi ya nyicil aja teman-teman, nyicil aja. Soalnya ini kita lihat ini 25 kali ya. Ini 25 kali. Nah, per hari ini sudah mulai bagus teman-teman ya, pengambilannya daripada bandar lokalnya. Cuman si poin masih keluar teman-teman. Jadi mungkin ada penurunan lagi teman-teman ya. Ini tanda-tanda penurunannya sudah dilewati ya. Nah, kita hapus dulu teman-teman ya. Nah, kita cek di sini, kita kasih tanda lagi di sini ada si ekor merah teman-teman di angka 279. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi ke situ. Kita gedein dikit. Kita akan mencari apakah di sini ada peluang untuk penurunan. Sini sudah bagus, kecuali di sini teman-teman. Ada satu di sini nih. Nah, di 284 ya. Tanda kenaikan, target sedikit lagi targetnya tercapai ya.
Nah teman-teman, kalau teman-teman nyangkut di 460, teman-teman harap bersabar aja karena itu level tertingginya lumayan teman-teman ya, 460 itu. Tapi tetap bisa kejemput ya, asal teman-teman ya orang lain cuan ya teman-teman hanya kejemput aja, karena teman-teman itu ngambilnya di harga mahal. Ya upayakan nanti kalau teman-teman bukan investasi, lebih baik teman-teman beli di harga di bawah harga tengah lah. Ya lebih baik teman-teman bersabar, mungkin di area 2265 teman-teman ya, itu mungkin area pembeliannya. Nah mungkin sekarang kemarin ke berapa nih, ke angka 2779 ya, ada pantulan, nanti tunggu koreksi aja mungkin teman situ kan. Kalau harga sekarang kan sebenarnya harga sekarang juga belum murah teman-teman ya, masih di harga tengahnya gitu teman, kecuali kalau dia sudah mulai melewati ke angka 247 atau ke 240 lah teman-teman ya, mungkin ke level sini nih 260, kalau enggak ke angka 242 mungkin sudah murah. Kalau sekarang dalam posisi dia masih mahal, di sini tuh masih mahal teman-teman. Kenapa? Karena sudah lebih sedikit daripada harga tengahnya di sini nih. Lebih sedikit daripada harga tengahnya di sini. Nah, ini harga tengahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, target sedikit lagi nih untuk target kenaikannya. Ini target kenaikannya aja ya, bukan target 460, masih bisa kejemput, bisa teman-teman, asal teman-teman bersahabat dengan waktu dan teman-teman mampu meluangkan sedikit sabarnya teman-teman, sedikit sabarnya. Kenapa bisa ke situ lagi? Karena berdasarkan sejarahnya dia terulang kembali. Perhatikan ketika dia up, diturunin ke level setengah daripada harga mahal, langsung di up kembali. Mungkin ini juga nanti kalau sudah naik ke bawah, kenaikannya kencang, lebih baik teman-teman nanti kalau mau di sinilah teman-teman nih, average teman di angka 400, angka 380 ya. Mungkin bisa langsung kejemput. Dan teman-teman kalau suka dengan MIDI, cenderung nanti aja ngambilnya setelah di bawah. Tapi kalau teman-teman niat investasi ya harusnya ngambil di atas pun nggak jadi masalah, tinggal cicil aja, nyicil beberapa tahun tuh, nyicil. Ketika turun nyicil gitu teman-teman ya. Seperti teman-teman bandar aja kan nyicil belinya teman-teman. Kalau istilahnya seperti yang saya bilang, kalau kita sebagai orang kecil namanya nyicil, kalau orang-orang besar atau bandar istilahnya akumulasi teman-teman ya. Cuma itu doang bedanya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau mau melakukan planning di 460, lebih baik teman-teman upayakan average teman-teman itu di harga 300 berapa tadi? Di sini nih. Di angka 380 aja teman-teman, average teman-teman. Dan udah biarkan aja, pasti kejemput teman-teman ya. Karena MIDI itu perusahaan baik juga teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Nanti kita akan sambung tapi pelan-pelan ya, mumpung hari libur menghadapi hari besar juga teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sembari berjalan aja kita update-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi dan trading teman-teman ya. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.